Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Ratu Nobar. Pada kesempatan kali ini, Ratu akan membahas alur cerita film yang berjudul Special Delivery, sebuah film dari Korea yang baru dirilis tahun 2022. Film ini diperankan oleh wanita cantik bernama Park Sodam. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita let's go! Scene awal film memperlihatkan seorang pria bernama Baek, pemilik dari sebuah bengkel mobil di pinggir pelabuhan. Tidak hanya memperbaiki mobil yang rusak, ternyata ia juga menyediakan sebuah jasa pengantaran bernama Special Delivery. Selain Baek, ada juga dua orang anggota lainnya, yaitu Eun-ha sebagai driver dan Asif sebagai montir. Berbeda dari jasa pengantaran pada umumnya, mereka menawarkan rute perjalanan paling efisien, kecepatan berkendara melampaui kendaraan lain, serta skill mengemudi driver yang sangat mumpuni. Meski begitu, pekerjaan ini sangatlah berbahaya karena tak jarang mereka mendapatkan pelanggan seorang kriminal. Seperti kali ini di mana Eun-ha mendapatkan tugas mengantarkan dua orang gangster yang tengah diburu gangster lain. Disinilah skill mengemudinya benar-benar dibuktikan. Di suatu tempat, seorang bernama Dulcik tengah mencari sesuatu di plafon apartemennya, dan benda itu adalah sebuah kunci keamanan. Diketahui, Dulcik ini sedang terjerat skandal besar. Dia diduga telah memanipulasi jalannya pertandingan bisbol demi mendapatkan keuntungan dari situs judi yang dikelolanya. Karena skandal itulah, Dulcik berniat meninggalkan Korea Selatan bersama anaknya. Dia membayar seseorang bernama Gibang untuk memalsukan paspor dan menyediakan kapal menuju ke Cina. Selain itu, Gibang juga menyarankan Dulcik untuk menggunakan jasa pengantaran khusus. Di tempat lain, tampak seorang polisi bernama Kyung Pil. Ternyata si polisi ini juga terlibat dalam situs judi bersama Dulcik. Mengetahui kalau Dulcik membawa kabur kunci keamanan bank yang berisikan 30 miliar won, hal itu membuatnya marah besar. Ia pun meminta kunci itu secara paksa sambil memberikan ancaman. Keesokan harinya, Eun-ha memulai aktivitas sambil ditemani oleh kucingnya. Saat berada di bengkel, ia mendapatkan tugas pengantaran dari Baek, di mana klien kali ini adalah Dulcik yang sebelumnya memesan jasa mereka melalui Gibang. Awalnya, Eun-ha sempat menolak tugas tersebut, namun ia berubah pikiran setelah ditawarkan bayaran besar. Singkat cerita, mereka mulai mempersiapkan semuanya dan malam penjemputan pun tiba. Saat itu Dulcik sedang bersembunyi bersama dengan anaknya yang bernama Sewon. Tiba-tiba ia mendapati sebuah mobil mendekat ke arahnya dan mengira kalau itu adalah mobil yang akan menjemputnya. Namun dugaannya salah besar, ternyata itu adalah Kyung Pil bersama anak buahnya. Seketika tempat persembunyian Dulcik langsung diserang. Dulcik pun menyuruh anaknya yang pergi lebih dahulu untuk menemukan mobil jemputan mereka. Tak ketinggalan, ia juga menitipkan kunci keamanan pada anaknya. Di sisi lain, Eun-ha telah sampai di lokasi penjemputan. Lalu tak berselang lama, Sewon berlari ke arahnya sambil meminta bantuan. Mengetahui kalau bocah itu adalah salah satu kliennya, ia pun segera membukakan pintu dan bergegas pergi ke sana. Scene kembali ke Dulcik yang telah dihajar habis-habisan. Sadar bahwa anaknya sedang diburu karena membawa kunci keamanan, ia berusaha bangkit dan sengaja menabrakkan diri ke mobil Kyung Pil agar anaknya bisa kabur. Meski berhasil kabur dari kejaran, Eun-ha malah berniat meninggalkan Sewon karena menurutnya tugas ini telah berantakan. Sedangkan Sewon yang sangat membutuhkan pertolongan terus mengikutinya sambil menjanjikan uang di dalam tas. Sayang sekali, Sewon tak memiliki kerabat atau keluarga lain sehingga ia pun tidak bisa dititipkan kemanapun. Baek pun menyuruh Eun-ha untuk mengantarkannya ke suatu tempat di mana ada orang yang akan merawatnya, beralih ke Kyung Pil. Usai menghabisi Dulcik, ia menelpon seorang psikopat bernama Choi untuk membantunya mendapatkan kunci keamanan. Tidak berhenti sampai di situ, Kyung Pil juga membuat berita kejahatan palsu. Dia menuduh Eun-ha sebagai pelaku pembunuhan Dulcik serta pelaku penculikan Sewon. Alhasil,
beberapa polisi dikerahkan untuk menangkap Eunha. Setelah menempuh perjalanan menggunakan kereta, ditemuilah seorang pria yang dimaksud oleh Baek. Namun ketika Eunha menyerahkan Sewon kepada orang tersebut, ia merasakan suatu kejanggalan. Perasaannya pun tidak tenang meski sudah mendapatkan tumpukan uang di dalam tas. Eunha lalu memutuskan untuk kembali dan benar saja, ia mendapati Sewon telah diperlakukan dengan kasar. Singkat cerita, Eunha membawanya menginap di sebuah hotel. Entah apa tujuannya, saat berada di kamar, ia sengaja mengangkat gagang telepon dan membiarkannya begitu saja. Kemudian ia pamit pergi ke toko untuk membelikan beberapa keperluan. Scene beralih ke markas Gibang. Saat tengah makan bersama anak buahnya, tiba-tiba datanglah Choi yang langsung menyerang mereka. Jadi, Kyung Pil bisa datang kemari karena ia tahu kalau Gibang telah memalsukan paspor Dusik. Dia pun meminta penjelasan mengenai pihak yang sebelumnya dibayar untuk menjemput Dusik. Namun Gibang tidak bisa memberikan banyak informasi. Lalu saat dalam perjalanan, anak buah Kyung Pil menginfokan keberadaan Eunha. Sementara itu tampak Eunha membobol sebuah mobil untuk kembali ke hotel. Setelah sampai di hotel, ia mendapati Sewon yang menangis karena melihat berita kematian ayahnya. Dan di saat bersamaan, beberapa polisi datang ke hotel tersebut. Mereka mendapatkan informasi kalau Eunha berada di kamar 809. Tapi saat dibuka, mereka tidak menemukan siapapun di sana. Ternyata Eunha memang telah merencanakan semua ini, walaupun memesan kamar nomor 809, tapi ia menempati kamar nomor 405, dan gagang telepon yang dibiarkan terangkat, tujuannya adalah untuk memantau keadaan jika sewaktu-waktu mereka digerebek. Setelah berhasil mengelabuhi para polisi, Eunha harus berhadapan dengan Kyung Pil. Penyamarannya bisa dengan mudah diketahui, sehingga terjadilah pertarungan di dalam lift. Eunha sempat terpojok dan ditodong pistol, namun ia berhasil membalikan keadaan dan segera pergi dari sana. Setelah lolos dari kejaran, Sewon memberikan sebuah informasi bahwa para polisi memburu mereka karena mengincar kunci keamanan pemberian sang ayah. Lantas, Eunha membobol mobil lain untuk menghilangkan jejak. Eunha berusaha pergi sejauh mungkin karena ia sadar mereka akan terus diburu. Ketika Kyung Pil tengah berdiskusi bersama bawahannya, tiba-tiba datanglah anggota badan intelijen bernama Myung. Myung menawarkan bantuan karena ia mengetahui latar belakang Eunha. Ternyata dulunya Eunha adalah warga Korea Utara yang membelot ke Korea Selatan, di mana kisah masa lalunya sangatlah mengenaskan. Namun di balik tawaran kerjasama itu, sebenarnya Myung tidak yakin kalau Eunha telah melakukan pembunuhan serta penculikan. Oleh sebab itu, ia juga ingin menangkapnya untuk membuktikan kebenarannya. Dalam satu kesempatan, Sewon mengatakan bahwa ia pernah menelpon semua kontak di ponsel ayahnya dan ada satu orang yang diduga kuat adalah ibunya. Sampai akhirnya Eunha pun memutuskan untuk mencari orang tersebut. Sementara itu, kerjasama antara pihak kepolisian dan badan intelijen mulai membuahkan hasil, di mana mereka berhasil melacak keberadaan Eunha saat ini. Namun, Kyung Pil tidak hanya ingin menangkapnya, ia mengerahkan gangster bayaran untuk merebut kunci keamanan serta membunuhnya. Karena jika Eunha ditangkap dalam kondisi hidup, maka semua kebusukannya akan terbongkar. Kini, Eunha telah berhasil menemukan ibu Sewon. Namun di luar dugaan, ibu Sewon bersikeras tidak ingin merawat anaknya tersebut. Merasa tak kunjung menemukan jalan keluar, Eunha memutuskan untuk kembali ke mobil karena tahu posisinya tidaklah aman. Saat bertemu kembali dengan Sewon, ia pun terpaksa berbohong. Namun Sewon tetap memaksa ingin menemui ibunya hingga terjadi keributan di antara mereka. Tiba-tiba dari belakang, Eunha diserang oleh Choi dan Sewon pun berhasil diculik oleh gangster suruhan Kyung Pil. Eunha berusaha melawan Choi dan mengejar mobil gangster tadi. Dia lalu sengaja menghidupkan alarm kebakaran yang mengakibatkan mobil si gangster tergelincir, kemudian mengambil alih mobil tersebut. Meski begitu, ketegangan belum berhenti sampai di sini, karena Eunha harus meloloskan diri dari Choi yang mulai mengejar. Sampai akhirnya pengejaran berakhir saat Eunha berhasil membuat mobil Choi terjun dari atas gedung. Namun saat dalam perjalanan, Eunha yang terluka mulai kehilangan kesadarannya. Sewon yang merasa panik, sontak meminta pertolongan kepada seseorang di jalan. Beruntung ada seorang wanita mau memberikan tumpangan menuju ke rumah sakit. Keesokan harinya, Myung mendapatkan pengakuan dari saksi yang menyatakan kalau Eunha bukanlah penculik. Dia pun menginfokan hal itu kepada Kyung Pil.
Tapi Kyung Pil malah bersikap aneh, seolah-olah menutupi sesuatu. Hal ini membuat Myung semakin curiga. Ia pun meminta bawahannya untuk menyelidiki lokasi pembunuhan Dusi. Shin beralih ke Eun-ha yang ternyata tidak dibawa ke rumah sakit. Wanita yang sempat menolongnya kemarin malah membawa kabur tas berisikan uang milik Sewon. Setelah berdiskusi panjang dengan Baek akhirnya mengizinkan Sewon dibawa ke bengkel untuk nantinya dikirimkan ke suatu tempat yang lebih aman. Dengan menempuh perjalanan cukup panjang, akhirnya sampailah mereka di bengkel. Sewon akan menetap sementara waktu di bengkel sampai keadaan menjadi aman. Di sini terjadi pembahasan serius antara Eun-ha dan Baek mengenai kunci keamanan serta alasan Eun-ha mau menolong bocah tersebut karena ia teringat akan masa kecilnya yang begitu sulit. Sementara itu Kyung Pil mulai mendapatkan petunjuk mengenai bengkel tempat Eun-ha bekerja. Dia pun merekrut lebih banyak gangster untuk menyerang bengkel itu. Shin beralih ke Myung, ia mendapatkan info dari bawahannya jika di lokasi pembunuhan Dusik telah ditemukan sebuah smartwatch. Ternyata saat Dusik dihajar habis-habisan, dirinya sempat merekam pembicaraan mereka. Dan dari rekaman inilah semua kebenaran terungkap. Myung pun menyadari kalau pelaku kejahatan sebenarnya adalah Kyung Pil. Ketika malam tiba, beberapa orang gangster menyelinap masuk ke dalam bengkel. Mereka pun menyerang Baek di dalam ruangan. Di sini Baek diperlakukan dengan kejam dan diinterogasi tentang kunci keamanan. Mendengar keributan di sana, Asif meminta Sewon untuk bersembunyi. Asif pun bergegas menolong Baek, namun ia malah tertangkap. Sementara di tempat lain, Eun-ha telah menemui seseorang untuk mengurus keberangkatan Sewon menggunakan jalur gelap. Melihat Asif juga ikut disiksa, dengan terpaksa Baek menghentikannya. Dia meminta izin membuka berangkas di belakangnya, di mana kunci keamanan disimpan. Namun saat dibuka, Baek tiba-tiba mengambil senapan lalu menembaki orang-orang di sana. Tanpa pikir panjang, Kyung Pil langsung membunuhnya dan mengambil kunci keamanan dari dalam berangkas. Di sisi lain, seorang gangster juga berhasil menemukan Sewon. Menyadari ada kejanggalan di bengkel, Eun-ha mengendap-endap menuju ruangan Baek. Dari jendela ia mendapati Baek telah meninggal, Asif yang terluka, serta Sewon yang tampak ketakutan. Alhasil, ia memberanikan diri untuk menghabisi para penjahat itu seorang diri. Dalam kegelapan, Eun-ha mulai menghajar para penjahat itu. Dia terus bertarung meskipun menerima banyak serangan. Sementara Asif berusaha membawa Sewon pergi dari sana. Di tempat lain, Myung sedang dalam perjalanan menuju ke bengkel, di mana tujuannya kali ini adalah sudah jelas untuk menangkap Kyung Pil. Shin kembali ke Eun-ha yang mengendarai mobil sambil mencari keberadaan Asif dan Sewon. Tiba-tiba Sewon muncul dan hendak membawanya ke tempat Asif yang tengah terluka. Namun Kyung Pil yang masih hidup tiba-tiba muncul dan langsung menabraknya. Di sini Kyung Pil langsung menyandera Sewon dengan pistol di tangannya. Dia lalu menghempaskan bocah itu ke dalam laut. Eun-ha dengan sigap menyerangnya hingga membuat mereka terjatuh. Saat Eun-ha hendak membawa Sewon menuju ke permukaan air, tiba-tiba kakinya diborgol oleh Kyung Pil. Dan pada akhirnya hanya Sewon yang berhasil naik ke permukaan. Myung yang datang terlambat sehingga membuat nyawa Eun-ha tidak terselamatkan. Beberapa minggu kemudian, tampak Sewon telah menjalani kehidupannya dengan normal. Kini ia berada di panti asuhan dan memiliki banyak teman. Sementara itu Asif juga berhasil diselamatkan dari kejadian malam itu. Dia terlihat rutin memberikan makan kucing peliharaan yang ditinggalkan oleh Eun-ha. Sampai suatu ketika saat berjalan sendirian, Sewon melihat seseorang yang tak asing di dalam sebuah mobil. Dan tak disangka orang itu adalah Eun-ha. Ternyata Eun-ha berhasil melepaskan borgol saat tenggelam. Berkat kemampuannya dalam membobol apapun, ia juga berhasil merebut kunci keamanan dari Kyung Pil. Itulah mengapa ia bisa membeli mobil mewah yang digunakannya saat ini.